Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Andesta. Saya Laskar CPNS tahun 2022, angkatan 4, unit kerja di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A, Banda Aceh. Saya asal Aceh. Jabatan saya sebagai calon rescue pemula, aku Smart ASN dan Instasi. Lahirnya organisasi SAR di Indonesia yang saat ini bernama Basarnas diawali dengan adanya penyebutan Black Area bagi suatu negara yang tidak memiliki organisasi SAR. Dengan berbekal kemerdekaan, maka tahun 1950 Indonesia masuk menjadi anggota Organisasi Penerbangan Internasional ISAO atau International Civil Aviation Organization. Sejak saat itu, Indonesia diharapkan mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran yang terjadi di Indonesia. Sebagai konsekuensi logis atas masuknya Indonesia menjadi anggota ISAO tersebut, maka pemerintah menetapkan peraturan pemerintah pada nomor 5 tahun 1955 tentang penetapan Dewan Penerbangan untuk membentuk panitia SAR. Panitia teknis mempunyai tugas pokok untuk membentuk badan gabungan SAR, menentukan pusat-pusat regional serta anggaran pembiayaan dan material. Sebagai negara yang merdeka, tahun 1959, Indonesia menjadi anggota International Maritime Organization atau IMO. Dengan masuknya Indonesia sebagai ISAO dan IMO tersebut, tugas dan tanggung jawab SAR semakin mendapat perhatian. Sebagai negara yang besar dan dengan semangat gotong royong yang tinggi, bangsa Indonesia ingin mewujudkan harapan dunia internasional yaitu mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran. Dari pengalaman-pengalaman tersebut di atas, maka timbul pemikiran bahwa perlu diadakan suatu organisasi SAR nasional yang mengkoordinir segala kegiatan-kegiatan SAR di bawah satu komando. Untuk mengantisipasi tugas-tugas SAR tersebut, maka pada tahun 1968 ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor T212-4 mengenai ditetapkannya Tim SAR Lokal Jakarta yang akan pembentukannya diserahkan kepada Direktorat Perhubungan Udara. Tim inilah yang akhirnya menjadi MPU dari organisasi SAR nasional di Indonesia yang dibentuk kemudian. Pada tahun 1968 juga terdapat proyek Southeast Asia Coordinating Commit on Transport and Communication, yang mana Indonesia merupakan proyek payung umbrella project untuk negara-negara Asia Tenggara. Proyek tersebut ditangani oleh US Coast Guard, Badan SAR Amerika, guna mendapatkan data yang diperlukan untuk rencana pengembangan dan penyempurnaan organisasi SAR di Indonesia. Kantor Pencarian Pertolongan Banda Aceh, dengan keterbatasan dan di tengah gejolak suhu politik dan keamanan, pelayanan tugas kemanusiaan harus dapat dilaksanakan dengan mengedepankan koordinasi dan bantuan pihak-pihak yang peduli akan tindakan kemanusiaan untuk melaksanakan tugas SAR dan koordinasi. Pada tahun 2003, Kantor SAR Banda Aceh mendapat penambahan personil sebanyak 5 orang dengan formasi untuk ABK kapal dan staf administrasi. Kemudian pada tahun 2004, dibangunlah satu unit gedung Kantor SAR Banda Aceh di atas tanah lahan negara yang merupakan tanah milik pinjam pakai PT Pelabuhan Indonesia. Pada akhir tahun 2004, tepatnya hari Minggu, tanggal 26 Desember 2004, pagi hari terjadilah musibah bencana gempa bumi berkekuatan 8, skala Richter dan gelombang tsunami yang menimpa Aceh saat itu, yang menelan korban jiwa cukup banyak hingga kurang lebih dari 28.000 jiwa korban meninggal dan korban hilang. Lalu pada tahun 2005 dan tahun 2006, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam rangka penanggulangan bencana tsunami Aceh sekaligus penanganan evakuasi turut membangun gedung Kantor SAR Banda Aceh yang lengkap dengan peralatan SAR laut, darat, serta beberapa unit mobil, ambulan dan fasilitas lainnya, serta bantuan berupa satu unit kapal rescue boat dengan ukuran panjang 40 meter dengan bahan konstruksi aluminium. Setiap pos SAR memiliki beberapa relawan yang berperan dalam pelaksanaan pelayanan jasa SAR, yakni Satuan Tugas SAR atau Satgas SAR. Saat ini Kantor SAR Banda Aceh memiliki 21 satuan tugas SAR di beberapa kabupaten ataupun kota di Provinsi Aceh dengan tujuan dapat membantu tugas Kantor SAR Banda Aceh di bidang pelayanan jasa, pencarian dan pertolongan atau SAR, Search and Rescue. Untuk saat ini, Kepala Kantor Pencarian Pertolongan Banda Aceh dipimpin oleh Bapak Budiono, Kepala Urusan Umum atau Subbagian Umum dipimpin oleh Ibu Yusnidar, dan Kepala Subseksi Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Pak Khairul Nova, serta Kepala Seksi Operasi dipimpin oleh Pak Abdul Rahman. Visi misi mewujudkan Badan SAR Nasional yang andal, terdepan dan unggul dalam pelayanan jasa SAR di wilayah NKRI. Misi 1. Menyelenggarakan siaga terus-menerus dalam pencarian dan pertolongan, penyelamatan dan evakuasi
kepada masyarakat dalam kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia secara andal, efektif, cepat, efisien, serta aman. 2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi atau organisasi nasional maupun internasional dalam rangka menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan SAR, serta melakukan pemasyarakatan SAR untuk memaksimalkan potensi SAR. 3. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial organisasi dan senantiasa tumbuh, berkembang, dan melakukan perbaikan di segala aspek secara berkesinambungan. 4. Melaksanakan pembinaan kemampuan dan kesiapan sumber daya manusia, serta koordinasi berkelanjutan agar setiap saat dapat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan dengan sebaik-baiknya. 5. Menyediakan sarana dan prasarana operasi, peralatan komunikasi, dan sistem informasi SAR sesuai kebutuhan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Tugas Kontrol SAR Banda Aceh: 1. Melaksanakan siaga SAR. 2. Pelatihan SAR. 3. Pembinaan potensi SAR. 4. Tindak awal dan operasi SAR, serta pengerahan dan pengendalian potensi SAR dalam rangka operasi SAR yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan atau penerbangan atau bencana dan musibah lainnya. Tugas pokok saya di instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah Rescuer. Tugas pokok jabatan fungsional Rescuer yaitu melakukan pencarian dan pertolongan yang meliputi persiapan, kesiapsiagaan SAR, penyelenggaraan operasi SAR, evaluasi, serta laporan. Sekian dari saya, Afiknam Jagat Samagra. Semoga selamatlah alam